Kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Masih ada semangat untuk menolak politik dinasti? Masih ada semangat untuk menolak politik dinasti? Masih ada semangat untuk menolak politik dinasti? Masih ada semangat untuk menolak manipulasi hukum di MK? Masih ada semangat untuk melawan? Masih ada semangat untuk bergerak? Teman-teman semua, perkenalkan, saya adalah Bizar Iqbal, tahun ini diamanahkan untuk jadi Ketua BEM UI 2023. Sangat senang hari ini bisa melihat teman-teman semua yang semangat untuk bergerak dan melawan di kota Surabaya. Tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Di Jakarta, berkali-kali sudah kita sampaikan pada pusat kekuasaan bahwa hari ini ada segelintir masyarakat yang kecewa, bahwa hari ini ada banyak sekali bagian dari masyarakat Indonesia yang masih menderita, bahwa hari ini masih banyak bagian dari rakyat miskin kota, bagian dari para nelayan, bagian dari buruh, bagian dari petani yang masih tidak merasakan kesejahteraannya oleh karena ulah, oleh karena tingkah laku, oleh karena kebijakan dan peraturan dari pemerintah Republik Indonesia yang hari ini minim memperpihakan pada rakyat. Hari ini kita dipertontonkan bagaimana penguasa yang kita pilih lewat sistem demokrasi adalah penguasa yang sama dengan penguasa yang membunuh demokrasi. Sepakat? Hari ini kita dipertontonkan penguasa yang kita pilih lewat demokrasi adalah orang yang sama yang menghubungi demokrasi. Sepakat? Hari ini kita dipertontonkan bagaimana etika kekuasaan tidak diperlakukan dengan baik. Hari ini kita dipertontonkan bagaimana ada proses mahkamah keluarga yang hanya memuluskan hukum untuk kepentingan satu orang saja. Kawan-kawan sepakat atau tidak? Kawan-kawan sepakat atau tidak? Hari ini kita semua berkumpul, tentu bukan tanpa alasan. Hari ini ada demokrasi yang kerap dipermainkan. Hari ini ada konstitusi yang diinjak-injak. Hari ini ada kedaulatan rakyat yang nomor 2. Hari ini suara kalian semua mahasiswa tidak lagi dihiraukan. Kalian terima atau tidak? Kalian terima atau tidak? Kalian siap melawan atau tidak? Siap melawan atau tidak? Hari ini kita dipertontonkan bagaimana proses-proses hukum yang seharusnya berpihak bagi masyarakat banyak, bagaimana proses-proses hukum yang harusnya berpihak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang mana proses-proses hukum hari ini ada proses hukum yang sama dengan proses hukum yang mengiringi demokrasi. Proses hukum hari ini ada proses yang sama dengan proses hukum yang mengiringi konstitusi. Proses yang ada hari ini ada proses yang sama dengan proses yang kemudian membunuh hukum itu sendiri. Sedari kecil saya diajarkan bagaimana penguasa adalah orang yang baik hati. Dulu ketika 2014 saya belum bisa memilih, tapi keluarga besar saya memilih Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Waktu itu majalah Times menuliskan bahwa Pak Jokowi adalah new hope bagi Indonesia. Dia adalah harapan baru bagi Indonesia. Bagi kita saat itu Pak Jokowi adalah orang utama untuk menegakkan demokrasi di tanah air. Bagi kita hari itu Pak Jokowi tidak akan berperilaku sama seperti Soeharto yang menegakkan Orde Baru, membuat anak-anaknya kaya raya, membuat anak-anaknya dekat dengan kekuasaan, dan dia tak mau lepas dari kekuasaan. Hari itu kita percaya bahwa Pak Jokowi bukanlah bagian dari Orde Baru, tapi hari ini kita percaya rezim ini adalah Orde paling baru. Dia lagi mempertahankan kekuasaan dengan sewenang-wenang lebih parah daripada Orde Baru. Hari ini kita dipertontonkan bagaimana publik sedemikian rupa dipermainkan, kepercayaan masyarakat sedemikian rupa dipermainkan. Masyarakat hari ini seakan-akan tidak bisa berbuat banyak atas segala kezaliman yang dibuat oleh penguasa. Teman-teman terima atau tidak? Teman-teman terima atau tidak? Hari ini kita dipertontonkan bagaimana Anwar Usman, Ketua MK, yang seharusnya pada tangannya lah terbesit kuasa-kuasa Tuhan untuk menegakkan keadilan, malah tangan-tangannya lah yang kemudian membunuh konstitusi. Tangan-tangannya lah yang kemudian membuat kekuasaan Jokowi semakin panjang dengan memuluskan Gibran, anaknya, untuk menjadi lantai kekuasaan yang selanjutnya. Kawan-kawan terima? Kawan-kawan terima? Merasa diwakilkan tidak dengan Gibran? Merasa diwakilkan dengan Gibran? Sepakat Gibran melakukan anak-anak muda? Sepakat? Jika kita berikan pada putusan MK yang terakhir,
Banyak orang yang mengatakan bahwa putusan MK akan menguntungkan anak-anak muda. Banyak orang yang bilang putusan MK membuat anak-anak muda bisa menikmati tampuk kepemimpinan. Nyatanya tak ada satupun soal usia yang diubah. Malah diperpanjang syarat bagi anak-anak muda untuk bisa menjadi pemimpin dengan harus mengikuti proses politik yang ongkos politiknya sangat besar, menjadi kepala daerah dulu baru bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Logikanya hilang. Saya tidak pernah melihat sama sekali putusan MK itu bisa menguntungkan anak-anak muda. Banyak orang bilang Gibran adalah cerminan anak-anak muda. Gibran adalah orang yang kemudian menjadi tokoh kunci harapan anak-anak muda dipertaruhkan. Bagi saya, Gibran bukan representasi anak-anak muda. Anak muda bukan soal usia. Anak muda adalah soal nilai dan keberpihakan. Anak muda adalah soal ia mampu menegakkan hukum, demokrasi dan konstitusi. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Di bawah kuasa tirani.